berjumpa kembali dengan saya Anggun Trisna Kirana Septawardani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dalam acara Dolan Soan Sekolahan. Nah guys, kali ini Prodi BK jalan-jalan ke kota Demak. Nah kita saat ini dolan soan ke SMA Negeri 1 Demak. Tepuk tangan dulu dong. Nah, seperti biasa kita nggak bakalan bincang-bincang sendirian. Pasti ada partner kita yang bakalan sharing-sharing ilmu dan pengalaman. Siapa lagi kalau bukan Kak Agis. Halo, Kak Agis sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Perasaan hati hari ini gimana? Happy? Happy, lumayan deg-degan dikit gitu. Jangan takut ya, saya nggak gigit loh. Oke, Kak Agis ini teman-teman merupakan salah satu siswa yang wow ya, yang berprestasi, Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Agis bisa kenalan dulu, teman-teman yang nonton semuanya pengen kenal lebih dalam nih sama Kak Agis. Silahkan Kak Agis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agis Afida, biasa dipanggil Agis. Saya duduk di kelas 12. Aku kemarin habis menang lomba juara harapan 1 pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu saya juga ikut organisasi. Yang pertama itu organisasi di sekolah yaitu MPK SMA Negeri 1 Demak, sama organisasi di luar sekolah yaitu Forum Anak Demak, yaitu organisasi yang dinaungi langsung oleh Dinas Sosial. Oke, saya dengernya udah ini ya Kak, pusing dulu, waduh ini masih sekolah, kegiatannya super banyak, capek nggak Kak? Kalau capek itu pasti iya, cuman dijalaninya dengan enjoy. Oke, berarti kuncinya jalani enjoy. Oke, kita mau mengulik-ngulik nih, boleh kan ya? Boleh. Untuk yang pertama, karena tadi Kak Agis bilang juara harapan 1 lomba pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Bisa diceritain Kak gimana awal mulanya ikut lomba ini, kemudian prosesnya seperti apa gitu. Jadi lomba pemilihan pelajar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan itu lomba yang diselenggarain sama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Nah, lombanya itu kayak kita membuat inovasi, kreativitas dari alat-alat. Alat-alat itu, jadi kita membuat alat yang tujuannya tuh buat kendaraan itu bisa selamat untuk kendaraan Indonesia masa depan gitu. Nah, awal mula saya ikut ini, itu saya kan join di Extra Care, karya ilmiah remaja. Nah, di situ ada info-info lomba. Saya ada info lomba dari Dinas Perhubungan itu, jadi saya ikut lomba itu. Saat kegiatan perlombaan ada kesulitan yang dialami? Tentu iya, cuman alhamdulillah kayak ada bantuan dari beberapa guru pembimbing dan alumni. Oke, itu di situ lombanya berarti saya dengar-dengar ya kakak buat media, betul? Iya betul. Iya, bisa diceritain ke teman-teman. Jadi apa yang dibuat? Media yang saya buat di perlombaan kemarin itu saya buat smart sensor motor namanya. Smart sensor motor. Oke. Nah, itu ada sebuah motor. Nah, di bagian depan sama belakang itu ada sensornya. Tujuannya apa? Ketika kita berkendara, kita tuh tidak boleh berdekatan terlalu dekat dengan kendaraan lain, apalagi dengan kendaraan-kendaraan besar seperti truk. Itu kan kalau truk itu ada yang namanya blind spot atau dia tidak bisa melihat kendaraan di belakangnya. Maka dari itu dibuat smart sensor motor biar ketika kita jaraknya terlalu dekat dengan kendaraan lain, kita tuh bisa menjaga jarak. Di sensor motor itu akan berbunyi, motornya akan bunyi gitu ketika di bawah 1 meter jaraknya. Oke, itu muncul ide kreatif seperti itu dari dapat inspirasi dari mana, atau memang dari dalam diri kakak, aku harus nyiptain ini nih gitu? Dalam diri sendiri, terus kayak lihat permasalahan-permasalahan yang ada di sini gitu. Oke, berarti melihat apa sih ini masalah-masalah yang ada di lalu lintas, terus kita cari solusinya gitu ya. Keren, hebat banget. 4 jempol sama yang di bawah nggak kelihatan. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke organisasi atau kegiatan yang Kak Agis ikuti. Di sini tertulis Forum Anak Demak ya. Sejak kapan bergabung Kak? Sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Untuk kegiatannya bisa diceritakan?
Kegiatannya tuh kita kayak menegakkan hak-hak anak, sama kita menjadi pelopor dan pelapor atas hak-hak anak tersebut. Jadi kayak apabila terjadi perundungan anak, pembulian dan lain-lain, forum anak ini bisa menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor itu nanti kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat buat anak-anak, serta pelapor itu ketika terjadi perundungan atau hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak, kita bisa menjadi pelapornya, atau kita bisa bilang nih lapor langsung ke dinas sosial gitu. Menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak-anak. Lingkungan sehat untuk anak-anak itu yang seperti apa, Kak? Tentu yang pertama yang anti bullying, terus yang sekolah ramah anak dan keluarga yang sehat dan lain-lain gitu kan. Oke. Lalu untuk MPK-nya sendiri, jujur kalau saya baru dengar MPK, aduh malu banget aku baru dengar itu MPK apa. Dijelasin dong Kak, aku juga mau tahu, teman-teman yang di rumah juga pasti mau tahu. MPK SMA Negeri 1 Demak itu singkatan dari musyawarah perwakilan kelas. MPK itu tugasnya itu menampung aspirasi siswa sama mengawasi kinerja OSIS. Jadi bisa dibilang MPK tuh partnernya OSIS gitu. Partnernya OSIS. Terus diibaratkan kalau OSIS itu presiden, MPK itu MPR-nya gitu. Oke. Berarti kalau OSIS itu eksekutifnya, MPK itu legislatifnya. Keren banget ya. Kakak kan ada 3 kegiatan ini ya, 2 organisasi, lalu 1 kejuaraan. Oke, dari ketiga itu tuh, apa yang melatar belakangi kakak semangat ikut ini? Untuk organisasi itu awalnya kayak cuman iseng, cuman kayak pas dijalanin ternyata saya punya passion di situ. Saya suka kayak bersosial sama lingkungan-lingkungan gitu. Jadi di forum anak ini kan kita juga kayak ada sosialisasi. Kita juga ada kayak berkunjung ke, contoh kemarin di SLP, di sekolah-sekolah lain, di SD gitu. Jadi ternyata saya suka di situ gitu. Kakak, kalau caranya keluar dari kesulitan ini, ada 3 kegiatan ini sambil sekolah itu gimana? Cara manage waktunya, hal-hal yang sulit, solusinya gimana itu? Kalau cara memanajemen waktu itu saya membuat skala prioritas dulu. Kayak saya lihat mana yang terpenting menurut saya. Kalau dilihat penting sekolah, saya akan ikut sekolah. Kalau sekolah lagi santai atau lagi apa, saya ikut di organisasi. Biasanya khususnya forum anak itu kegiatannya banyak ngambil di jam sekolah. Nah itu tapi nggak sering, tapi itu saya kayak lihat di sekolah dulu pelajaran hari itu sibuk apa enggak, kayak ada tugas apa enggak, ada ulangan apa enggak. Jadi kalau sekolahnya lagi santai, saya bisa ikut di forum anak. Tapi kalau sekolahnya lagi kayak sibuk, saya nggak ikut dulu di forum anak gitu. Jadi tetap dibagi dengan baik ya, nggak ada yang dirugikan. Pasti sekolah juga nggak keganggu kan dengan kegiatan ini. Oke, untuk yang terakhir nih Kak, apa harapan kakak dari segala kegiatan, organisasi, dan juga perlombaan yang diikuti untuk masa depan kakak atau pendidikan kakak setelah ini? Harapan saya dari semua yang saya lakukan kayak menciptakan sama ikut organisasi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan bisa kayak ngebantu nanti untuk masa depan saya gitu Kak. Oke, karena kalau kita udah mulai gabung kayak organisasi dan juga ikut lomba-lomba pastinya makin pede dong ya. Makin pede, makin semangat kayak wah aku bisa nih di sini, aku bisa nih gini. Jadi kalau lanjut ke pendidikan atau apa tuh paling nggak kita udah punya bekal ya kan. Pasti banyak temen, nambah temen juga. Oke, thank you Kak Agis atas sama-sama. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Teman-teman semuanya juga tadi udah melihat dan menyaksikan, mendengarkan juga kisah inspiratif dari Kak Agis ya. Masih SMA kelas 12 tapi prestasinya begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Agis. Terima kasih Kak Agis. Sama-sama. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke guys, thank you sudah menonton. Jangan lupa saksikan Doan Sholat. Astagfirullah. Oke guys, thank you sudah menonton. Jangan lupa tetap saksikan
Dolan Soan Sekolahan di episode berikutnya. Dah!